Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan inayahnya lah kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah ada dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang digemparkan, bahwa saat ini dunia sedang diuji dengan yang namanya virus corona atau COVID-19. Nah, semoga saja dengan adanya virus ini tidak menjadikan kita lengah, tidak menjadikan kita bermalas-malasan untuk thalabul ilmi. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita memutuskan, ketika kita menginjakan kaki untuk thalabul ilmi, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapat. Keutamaan yang pertama adalah kita mampu bersilaturahmi, mampu bermuwajahah, seperti saya mampu bersilaturahmi dengan adik-adik semua atau dengan kakak-kakak. Kemudian kita juga tahu bahwasanya dalam hadis Nabi dijelaskan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Nah, dari sana kita dapat ambil hikmah atau pelajaran ketika kita mampu menginjakan kaki, betapa banyak keagungan-keagungan dan juga betapa banyak kemuliaan yang kita dapatkan. Selain silaturahmi, ketika kita memutuskan atau kita menginjakan kaki, melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi, maka Allah akan tinggikan derajatnya sebagaimana dalam firman-Nya, yarfa'illahu ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah itu meningkatkan derajat-derajat orang yang beriman dan juga meningkatkan derajat-derajat orang yang thalabul ilmi. Semoga saja ketika kelak kita bertemu dengannya, kita berada dalam derajat yang paling tinggi di sisinya. Kemudian kemuliaan yang ketiga adalah kita melakukan salah satu kewajibannya kan, karena kita tahu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasanya thalabul ilmi itu merupakan kewajiban semua umat muslim, di mana kita tahu bahwasanya dalam usul fikih dijelaskan makna dari wajib itu sendiri mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, apa saja yang apabila kita kerjakan kita mendapat pahala dan apabila ditinggalkan kita mendapat dosa. Nah, ketika kita melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi, maka berapa banyak pahala yang telah Allah siapkan, berapa banyak pahala yang akan kelak kita jemput. Nah, semoga saja dengan thalabul ilmi juga mampu meningkatkan keimanan kita, mampu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah ya menyampaikan atau sharing mengenai pendidikan anak dengan memakmurkan masjid. Sebenarnya ini tema yang cukup berat ya, mengingat saya sendiri belum mengemban amanah itu gitu. Dalam artian ya kalian paham ya. Jadi di sini mungkin lebih mengutamakan kepada bagaimana kita mungkin selaku kakak atau mungkin selaku keluarga yang saat ini memiliki generasi-generasi supaya nanti mampu memakmurkan masjid. Nah, dari definisi pendidikan itu sendiri, pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogia, berasal dari kata pedos dan agogia yang artinya memimpin. Saya memimpin seorang anak atau saya mengajarkan. Jadi secara sederhananya pendidikan itu dapat diartikan sebagai suatu usaha manusia di mana dia ingin meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan, baik itu diambil berdasarkan jalur pendidikan formal maupun non formal. Jalur pendidikan formal seperti yang kita ketahui, jalur pendidikan melalui suatu lembaga, misalnya lembaga sekolah yang memang sudah ada strata-strata pendidikannya, dimulai dari playgroup sampai dia strata sarjana misalnya. Kemudian ada sarjana, pasca sarjana dan sampai yang atasnya ya. Kemudian pendidikan non formal, pendidikan yang diambil di luar dari di bawah yayasan atau di bawah satuan pendidikan ya. Makanya pendidikan non formal itu berasal
biasanya berasal dari orang-orang selain dari dunia pendidikan yang memang mengharuskan kita harus menghabiskan waktu sekian tahun untuk menyelesaikan pendidikan itu. Nah, dalam suatu pendidikan, dalam suatu lembaga pendidikan, kita pasti memerlukan yang namanya pendidik. Nah, pendidik itu ada yang menamakannya sebagai guru, ada yang menamakannya dengan coach, ada yang menamakannya dengan musyrif atau musyrifah, ataupun kita bagi orang-orang kita semua yang tinggal di pesantren menamakannya dengan ustadz atau ustazah. Nah, akan tetapi pendidikan yang menjurus kepada memakmurkan masjid itu kita tidak langsung berbicara tentang guru, berbicara tentang musyrif atau musyrifah, tapi dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga baik itu ayah, ibu, adik atau kakak beserta keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, bagaimana anak mampu memakmurkan masjid, bagaimana kita mampu mendidiknya, itu dilihat dari seorang ibu, karena kita tahu bahwasanya ibu itu adalah madrasatul ula, yaitu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi bagaimana anak mampu belajar selanjutnya ditentukan dari bagaimana ibu itu mampu mendidik anaknya. Nah, bagaimana ibu mampu mendidik anaknya? Jangan jauh-jauh dulu kepada menjadi ibu, sebab kita terutama saya sendiri belum mencapai pada ranah itu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana generasi kita selanjutnya itu, bagaimana generasi saat ini keadaannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa banatul yaum ummahatul ghad. Wanita pada masa kini adalah calon ibu di masa depan. Nah, maka yang harus diperbaiki, yang harus kita mulai perbaikannya yaitu tentang bagaimana pola pikir kita, bagaimana kebiasaan kita yang nanti akan menunjukkan kita cara mendidik anak itu seperti apa. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita muslimah itu adalah ibu peradaban. Jadi peradaban, awal mula akarnya dari peradaban ini adalah seorang wanita. Makanya ketika ada orang yang mungkin berpikir bagaimana mereka menghancurkan Islam, mereka tidak akan jauh-jauh berpikir akan merusak, misalnya merusak ibu-ibunya, merusak anak-anaknya, merusak akidahnya. Tidak, tapi ketika seseorang ingin menghancurkan Islam, cukup hancurkan generasi mudanya, terutama wanita muslimahnya. Nah, makanya karena kita tahu ya dalam Al-Quran itu bahwa seorang wanita itu adalah bagaikan tanaman bagaikan ladang-ladang yang subur. Maksudnya seperti apa? Kita tahu bahwa ladang yang subur akan menghasilkan tanaman yang subur pula. Kemudian ladang yang rusak maka akan menyiksa tanaman di atasnya. Maksudnya apa? Seorang anak yang soleh dan solehah dihasilkan dari orang tua yang soleh dan solehah pula. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ketika dulu ada suatu peradaban di mana di daerah barat ada yang namanya peradaban Romawi, di daerah timur ada yang namanya peradaban Persia, di tengah-tengah itu ada peradaban yang namanya, ada sebuah kota yang bernama kota Makkah. Di sana banyak terlahir seorang ilmuwan, di sana lahir bahkan seorang nabi, di mana nabi itu tidak lahir dari sebuah peradaban yang besar, akan tetapi beliau berada di tengah-tengahnya. Ada Nabi Muhammad misalnya, kemudian ada imam-imam besar, ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ataupun Imam Nawawi. Mereka semua adalah seorang anak yang dihasilkan atau anak-anak yang lahir dari didikan seorang ibu yang berkualitas pula. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mengenai seorang yang berkualitas, kita kalau gak salah Imam Hanafi, teman-teman pernah mendengar mengenai cerita seorang pemuda yang memakan apel, kemudian dia mencari, ya sampai akhirnya pemuda itu diberi syarat oleh sang pemilik buah apel untuk menikahi anaknya yang buta, anaknya yang tuli, anaknya yang bisu. Akan tetapi ketika telah menikah, Masya Allah, perempuan itu tidak buta, tidak tuli, ataupun tidak bisu. Dia kalau nggak ada yang sempurna ya, tapi dalam pandangan dunia mah ini nih wanita yang perfect itu seperti ini gitu ya misalnya. Nah, kemudian pemuda itu berkata,
bukankah saya itu dinikahkan dengan wanita yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara? Kemudian kata ayah, iya, anak saya memang tidak bisa melihat karena dia tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan. Kemudian anak saya memang tidak bisa mendengar karena anak saya tidak pernah mendengarkan sesuatu kecuali ayat-ayat Allah. Kemudian anak saya benar tidak bisa berbicara karena beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik saja. Nah, dari cerita tersebut makalah dari pemuda dan wanita solehah tersebut maka lahirlah seorang imam. Siapa? Kalau tidak salah namanya Imam Hanafi. Nah, dari sana dapat kita simpulkan, oh ternyata benar bahwa anak yang soleh dan solehah itu ada karena didikan seorang ibu dan ayah yang soleh dan solehah pula. Nah, kemudian dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya untuk bisa menghasilkan atau untuk bisa mendidik seorang anak kelak, maka kita harus perbaiki dari diri kita sendiri, terutama kita selaku generasi mudanya. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam masalah pendidikan itu kan merupakan salah satu sarana ibadah ya. Ibadah dalam sarana memperlihatkan bagaimana cara kita menunjukkan penghambaan kita kepada Rob kita. Nah, dalam ibadah teman-teman ada 3 pilar ya, 3 pilar penting dalam ibadah, yang dimana pilar ini bisa kita realisasikan atau bisa kita gabungkan untuk bagaimana cara mendidik seorang anak. Nah, pilar yang pertama adalah pilar mahabbah, artinya cinta. Yang kedua pilar roja itu pengharapan, dan yang ketiga adalah khauf itu rasa takut. Nah, anak-anak kalau dilihat dari hadis Nabi SAW, beliau pernah memerintahkan muru abna'akum bis-sholati wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asra sinin, dan pukullah dia ketika dia telah berusia 10 tahun. Nah, berangkat dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwasanya kenapa Nabi memerintahkan seorang anak sholat pada umur 7 tahun ya. Pada umur 1 sampai 6 tahun itu kenapa tidak? Bukankah umur 1 sampai 6 tahun itu merupakan golden age? Golden age itu masa di mana seorang anak memiliki kemampuan ingatan yang lebih tinggi, dalam artian disinilah kalau seorang misalnya ya, kalau misalkan jadi bahwa ilmu fisigori, ilmu pada waktu kecil itu bagaikan melukis di atas batu. Nah, inilah masanya 1 sampai 6 tahun. Tapi kenapa Rasul memerintahkan sholatnya pada usia 7 tahun? Nah, disinilah waktunya kita memberikan atau memperkenalkan melalui mahabbah, rasa cinta. Kenapa? Karena kita tidak langsung melakukan sesuatu pada seseorang yang kita sendiri tidak mengenalinya, betul? Misalnya kita tidak kenal dengan orang itu, kemudian orang itu memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, otomatis kita enggan ya, misalnya siapa kamu gitu ya menyuruh saya, misalnya seperti itu. Akan tetapi ketika kita telah mengenalnya, kita telah menumbuhkan rasa cinta kepadanya, dalam artian misalnya ukhuwah, maka untuk melakukan sesuatu yang misalnya meminta tolong pun kita akan senang hati gitu ya melaksanakannya. Nah, di sini pula konsep mahabbah itu mulai ditanamkan kepada seorang anak. Konsep mahabbah seperti apa yang diperkenalkan kepada seorang anak dari usia 1 sampai 6 tahun? Kita mulai perkenalkan dia dengan Allah. Bagaimana cara memperkenalkannya? Apakah harus kita jelaskan Allah itu satu, Allah itu gini. Kalau kamu tidak melakukan, kamu gini. Tidak kan? Kenapa? Karena anak usia 1 sampai 6 tahun itu bisa disebut sebagai mesin fotokopi paling canggih. Maka caranya dengan seperti apa memperkenalkan Allah? Dengan cara kita mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak perlu banyak berkata ini, itu cukup perilaku kita yang diperbaiki, otomatis anak juga melihat gitu ya. Contohnya ketika seorang ayah dan ibunya, jangan jauh-jauh ayah dan ibunya, kakaknya, biasanya anak banyak bermain dengan kakak-kakaknya. Pasti di sini banyak yang bukan berprofesi, banyak yang di rumahnya itu menang sebagai kakak gitu ya. Nah,
ketika seorang ibu, seorang ayah atau seorang kakaknya mulai misalnya sholat di masjid, mendatangi suatu kajian, suatu acara di masjid, maka anaknya juga akan mulai mengikuti, mulai memperkenalkan dengan masjid itu sendiri. Nah, tapi ketika seorang ibu dan ayahnya sibuk dengan gadget, kakaknya sibuk dengan games, otomatis anak tahu masjid itu dari mana, sedangkan orang tuanya saja tidak memperkenalkan dia kepada masjid. Nah, disinilah konsep mahabbah, konsep kecintaan dia dimulai. Kita mulai kemudian pada usia-usia yang mungkin anak-anak mulai paham mengenai apa yang dibicarakan, maka kita mulai perkenalkan Allah pada anak tersebut dengan cara apa? Kita perkenalkan dengan hal-hal yang paling sederhana, yaitu tentang dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Siapa yang menciptakannya? Kalau anak TK kan suka ditanya, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Terus misalnya dari hal-hal sederhana nih, anak itu sedang lari-lari, kemudian kita, nah kenapa kamu bisa lari? Kamu tahu nggak kaki itu siapa yang menciptakan? Kemudian anak itu ketika kita memberikan stimulus bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, maka dalam dirinya akan tertanam bahwa oh jadi ini tuh pemberian Allah. Jadi ketika sejak kecil telah ditanamkan pemahaman seperti itu, maka setelah dewasa akan lebih mudah ketika dia diperkenalkan dengan hal-hal yang lebih jauh dari itu. Kemudian dari konsep mahabbah rasa cinta, ada yang namanya hukum kausalitas. Kalau dalam sejarah, hukum kausalitas itu hukum sebab akibat ya. Jadi ketika seseorang telah menanamkan sikap mahabbah, maka akan tumbuh pula yang namanya sikap roja. Roja itu pengharapan. Ketika seseorang telah mencintai Allah, maka dia akan mempunyai harapan bagaimana saya juga bisa dicintai oleh Allah. Nah, di sanalah Nah, kemudian konsep roja itu kapan sih harus ditanamkan? Kapan sih harus ditanam? Yaitu pada usia 7 tahun. Nah, pada usia ini kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk beribadah? Karena pada saat ini anak sudah tahu bagaimana mencintai Allah, dia sudah mulai bisa. Kemudian dia tahu bagaimana caranya menumbuhkan harapan, dia punya harapan sesuatu, bagaimana caranya, otomatis dia meminta kepada Allah dengan cara menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat. Karena kita ketahui definisi dari sholat itu adalah doa itu adalah pengharapan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, ketika si anak sudah tumbuh mahabbah, kemudian tumbuh roja, ketika saya mencintai Allah, bagaimana saya juga bisa dicintai oleh Allah, dia mulai melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, dan juga misalnya ketika ini banyak orang yang mungkin mempertanya, pernah kalian ada yang bertanya, kalian itu agamanya apa? Islam. Kemudian kapan kalian syahadat? Pernah nggak kalian melaksanakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah dengan niat, dengan satu tujuan bahwa kita itu menunjukkan bahwa kita Islam? Pernah nggak? Tidak kan? Berarti kalian bukan Islam selama ini. Islam keturunan bisa. Ada sebuah hadis menjelaskan mengenai hal itu, karena sesungguhnya seorang anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrati. Tidak ada seorang anak pun kecuali ia lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani wa yunafsiranihi wa yumajjisanihi, kecuali ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Nah, jadi dari hadis ini dapat kita, jadi memang pada dasarnya ketika anak itu dilahirkan, dia lahir dalam keadaan fitrah. Sehingga Imam Nawawi dalam Sahih Muslim menjelaskan wa asohu, atau makna yang paling sahih dari kata fitrah itu sendiri adalah annakulla mauludin yuladu mutahayyilil Islam, bahwasanya seorang anak itu membawa potensi keislaman ketika dia dilahirkan. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kapan kamu tauhid, kapan kamu syahadat yang menunjukkan kamu itu masuk Islam? Hadis ini adalah bahwasanya setiap seorang anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan keislaman. Kemudian yang menjadi Yahudi, yang menjadi Nasrani ataupun Majusi itu yang menjadikannya adalah orang tuanya. Nah, kemudian dari konsep roja ini, ketika bagaimana dari konsep roja mampu menumbuhkan anak kecintaannya terhadap masjid. Nah, kan tadi mulai
anak itu mulai diperintahkan untuk sholat. Maka dari sana terjadinya suatu kebiasaan ketika dia melaksanakan sholat 1 hari 5 kali, 5 waktu, otomatis sering pula intensitas dia masuk ke masjid itu lebih banyak, betul? Nah, kemudian ketika semuanya sudah biasa maka akan terbiasa. Nah, dari sana mulai kecintaan dia terhadap masjid karena memang ini rumah Allah gitu ya. Nah, setelah roja kemudian kenapa dalam hadis Nabi dikatakan wadribuhum alaiha wahum abna'u asra sinin. Jika dia sudah berusia 10 tahun, maka pukullah dia, meskipun dalam hadis lain ada yang mengatakan boleh dipukul ketika usia 7 tahun ya. Nah, kenapa pada usia itu? Karena di sini merupakan ta'dziban, la ta'diban, artinya konsep memukul atau boleh memperingatkan itu konsepnya yaitu mendidik, bukan menyiksa. Kenapa? Karena ketika mendidik itu konsepnya untuk apa? Untuk khauf. Nah, disinilah khauf ini berfungsi. Mahabbah, roja, kemudian pada usia 10 kita mampu membimbingnya. Di sini maka anak akan tumbuh yang namanya khauf atau ketakutan. Ketakutan bukan dalam artian dia takut kepada orang tuanya, bukan dalam artian dia takut kepada selain Allah, tapi mendidik di sini, memberikan rasa takut di sini adalah memberikan rasa takut bahwa ketika dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan maka dia akan berdosa. Itu ya teman. Nah, kemudian setelah muncul mahabbah, roja, kemudian khauf, maka akan terjadi sebuah kebiasaan ketika dia jauh dari masjid, ketika dia meninggalkan masjid, maka akan ada yang namanya rasa gelisah. Ketika suatu kebiasaan dilaksanakan, kemudian pada suatu ketika dia tidak melaksanakannya, maka akan ada rasa yang berbeda gitu. Kalau dalam bahasa Cirengetnya apa ya? Asanineng. Nah, asanineng teh saya yang biasanya di sini, kemudian saya tidak berada di sini. Kayak itu bukan dunia saya gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, dari sana dapat kita simpulkan ya bahwasanya untuk mendidik atau pendidikan anak dengan memakmurkan masjid, yang pertama kali harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri, generasi mudanya sendiri, karena generasi muda terutama wanita-wanita muslimah adalah akar atau sumber dari sebuah peradaban. Ketika rusak satu wanitanya, maka yang rusak itu bukan satu wanita, akan tetapi tiga generasi, 3 orang yang dia rusak, bukan 3 orang, 3 hal yang dia rusak. Misalnya kalau seorang laki-laki rusak dalam artian dia tidak bermoral, maka yang rusak hanya laki-laki itu kan. Akan tetapi ketika seorang wanita rusak, yang rusak itu dirinya sendiri. Kemudian ketika dia telah menikah, dia merusak dirinya dan juga suaminya, dan ketika dia punya anak, dia merusak generasi selanjutnya. Jadi ketika satu wanita rusak, rusak pula generasi selanjutnya. Kemudian setelah kita memperbaiki diri sendiri, maka yang harus kita perbaiki adalah konsep atau pilar-pilar dari ibadah. Misalnya pada usia 7 tahun kita tanamkan mahabbah dalam diri seorang anak. Kemudian pada usia 7-10 tahun kita tanamkan roja. Pada masa ini disebut dengan masa mumayyiz ya, 7-10 tahun itu kita tanamkan roja atau pengharapan dalam diri anak. Kemudian pada usia 10 tahun dan selanjutnya kita tanamkan khauf, rasa takut. Sampai sekarang kita juga harus menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak ini telah mencapai mukallaf atau orang yang telah balik, orang yang telah memiliki kewajiban, maka dia sudah memiliki 3 konsep atau pilar ibadah itu sendiri. Ada mahabbah, roja, dan juga khauf. Ketika 3 konsep itu telah dia pegang teguh, maka sesuatu untuk menegakkan agama Allah, wabil khusus untuk memakmurkan masjid itu sendiri adalah bukan hal yang sulit, akan tetapi akan menjadi suatu kebiasaan yang suatu saat nanti akan dia wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Mungkin sekian ya teman-teman yang dapat disampaikan. Semoga yang sedikit ini, semoga yang singkat ini mampu memberikan manfaat kepada teman-teman baik pada masa sekarang, esok, ataupun masa-masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kekurangan itu lahir dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah.
Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.